Wih, akhirnya masuk juga gajinya loh. Pakai melalui apa pakai nabung dulu ya? Nabung melalui. Kalau ditabung, bulan lalu udah nabung, masa nggak jadi lagi melalui? Kalau melalui, kapan kayanya nanti? Nabung apa melalui ya? Gajian kok wah ini gini dibingungin. Narasumbernya bingung lo nyari itu gini. Aduh, maaf. Aduh, Pak, Swastiastu, maaf. Di sini dapatnya. Iya, betul. Silakan, Pak, silakan. Maaf. Oh, ini lagi banyak. bingung. Silakan, Pak, duduk dulu. Ya. Gimana resepsionis? Ya, halo. Cewek. Gimana itu cewek? Ya, duduk dulu. Duduk. Salam kenal. Halo semua. Istri. Ya, halo. Kamu udah bukan muhrim, halo ya, istri, aduh. Gimana ini kok rame? Aduh, resepsionisnya dari tadi muter-muter, masa nggak dipanggil? Pasti karena gajian ya? Tahu aja. Ini dah yang saya bingungin tau. Pak kan YouTuber Pak ya? Bukan. Iya Pak. Oh YouTuber ya Pak ini? Bukan influencer. Batuk bila ada masker ya. Iya. Ini dah soalnya saya kan nggak fokus ya tadi adiknya. Kenapa? Ini saya soalnya lihat tabungan masuk. Kan bingung nih. Kok tabungan masuk? Lihat gaji masuk. Ini tak tabung dulu apa melalui dulu? Pinjam ke saya aja. Kasih pinjam saya. Ini baru gajinya masuk ini. Adik-adik ntar mau ngisi di mana, Dik? Kami mau ngisi di Pro 2. Di Pro 2 ya? Iya. Oh, cerah-cerah sekali ya wajahnya. Oh iya. Apa rahasianya? Healing dong. Oh, kalian sakit? Healing, Pak. Enggak, healing. Kita healing. Healing Iya, penyembuhan. jalan-jalan gitu, Pak. Jalan-jalan. Iya. Jalan-jalan. Iya. Ini jalan-jalan. Ini bapaknya influencer keuangan. Oh gitu. Gimana saya jadinya? Coba tanyain uang gajinya itu harus diapain deh sebenarnya. Oh gitu ya? Apa jalan-jalan? Iya Pak, gimana Pak? Baiknya Pak. Ini kan kami Pak tuh masih Pak nih pegawai masih Pak apa tuh Caratia. Oh, saya kan beda masuknya. Iya sih. Tanggal 25 saya masuknya. Oh, 25 ya? Iya. Pak, ini kami berdua kan pegawai ya Pak ya. Kadang saya bingung Pak. Gaji masuk. Jiwa muda, ya kan? Jiwa muda harus jalan-jalan. Saya setuju banget itu. Tapi kalau saya jalan-jalan, saya punya passive income Pak. Gimana jadinya Pak? Seperti itu konsepnya. Kita harus kembali ke definisi. Menurut adik, healing itu apa? Healing tuh jalan-jalan. Jalan-jalan. Menghilangkan rasa penat, capek. Menghilangkan rasa stres gitu. Ya, Jadi kita stres butuh ya, banget lebih. healing. 10.000 langkah. Kalau Pak Gus gimana? Apa tuh healing menurut Pak Gus? Healing kan kalau orang sakit, healing Sembuh. rumah sakit ya. Betul. Jadi kalau kita ngomong secara harfiah, memang kan heal itu artinya penyembuhan ya. Cuma karena kan pergeseran. Dulu kan healing itu untuk penyakit fisik. Sekarang penyakit untuk penyakit psikologis. Sakit mental. Iya. Oke. Cuma dosisnya beda-beda, Pak Gus. Jadi dosisnya beda-beda. Oh gitu. Beda-beda dosisnya. Dosisnya beda-beda. Cara tahu dosisnya beda gimana? Nih, jadi kalau orang-orang tertentu misalnya ada yang sembuh dia cuma dengan makan cilok pinggir jalan ada Gus. Bisa. Oh, bisa gitu. Oh, hemat tuh, paket hemat tuh. Pakai 10.000 Saya juga suka, tapi enggak cilok loh. Patagor sih ya. Ya mesip-mesip lah ya. Mirip ya. Ada juga yang healingnya harus ikut yoga gitu. Olahraga itu bagus sih. Ya. Cuma ada beberapa level tertentu healingnya dia tuh harus ke luar negeri. Waduh. Nah di situ baru dosis-dosis berbeda itu nanti kembali lagi kemampuan bapak dan ibu masing-masing. Oh gitu jadinya. Gaji udah. Ini entar lu. Tadi adik-adik cerita suka healing kan? Iya betul. Kalian healing kan masih mahasiswa apa udah kerja? Mahasiswa tapi sambil kerja juga sih Pak tentunya. Gimana dapat uang buat healing? Kita bisa part-time. Part-time Pak. Oh, kerja. Betul. Habis kuliah, mungkin kuliahnya kelas misalkan dari jam 8 sampai jam 10, nanti kita bisa ambil part-time dari jam 12 sampai jam 4 gitu. Terus mbaknya part time di mana mbak? Saya freelance ngajar Pak. Freelance ngajar? Iya, biasanya pulang dari kuliah itu jam 4 sore kan, lanjut ngajar lagi dari jam 5 sampai jam 7. Oh gitu? Iya. Terus duit habis ngajarnya dipakai? Healing dong. Poya-poya. Iya. Harus kerja langsung poya-poya. Ntar lu,
kalau seandainya adiknya bisa healing, kan nggak malas hitungannya. Kan ada yang bilang katanya kalau orang apa namanya melalui, malas katanya, tapi kan bekerja. Ya, 2 lagi ya. Kok bisa? Gimana ngatur uangnya itu? Tergantung kita, sebenarnya kita lebih sering nyari diskon nggak sih? Di Instagram itu kan banyak diskon Pak. Misalkan kalau kita ke mall itu, jadi kita manfaatin itu Pak. Biasa ada buy one get one atau diskon sih biasanya. Oh kayak gitu? Iya betul. Dan sekarang juga healing itu kan nggak harus yang mahal Pak. Kita bisa kayak zamannya sekarang sih FOMO mendaki gunung gitu Pak. Mendaki gunung? Gitu, betul. Ada lewatin lembah nggak? Enggak dong. Enggak ya? Bisa nggak healingnya nggak capek? Kok beda tahun? Ke pantai. Ke pantai bisa. Oke. Ke pantai. Oh, ke Iya. pantai. Jogging di pantai, cuma jalan doang itu kayak udah Healing. fresh banget. Tergantung orang sih Pak. Healingnya mau kemana dulu. Oh kayak gitu? Gitu. Nah, sekarang saya lagi bingung ini. Walaupun dia bilang buy one get one itu, kan tetap bayarnya pakai duit ya? Iya. Pakai daun ya Pak ya? Nah ini sekarang saya bingung itu. Walaupun ada promo, kan perlu juga ngeluarin uang ya, nggak ada yang gratis sama sekali. Nah ini Pak, gaji kita ya Pak ya. Ya. Susah juga Pak mikirnya Pak. Gimana ya Pak ya, itu ngelolanya Pak ya. Ini mumpung jarang-jarang ya. Ya mumpung bisa Q&A langsung. Q&A sama Bapaknya. Gimana tuh caranya Pak? Ya kan ini saya dengar sih tadi adiknya. Iya. Bilang kan ada pekerjaan utama, ada pekerjaan sampingan. Istilahnya kan hustling ya. Hustling sebenarnya. Oh hustling. Healing, hustling, pusing. Healing lagi. Gimana tuh Pak? Jadi Gimana kalau kita Pak? ngomongin hustling, memang pekerjaan utama itu sebenarnya bukan hustling. Oh bukan. Pekerjaan utama itu jangan dianggap stres sebenarnya. Tapi kalau pekerjaan utama itu sudah dianggap ya sesuatu yang, karena kan arti kata khas itu kan forcing kita untuk bekerja. Berarti kan kita nggak menikmati Gus. Oh kurang tuyul kita. Ya. Yang benar itu pekerjaan utama, baru ada side hustle. Oke lah. Gitu. Tapi kalau kita bilang itu hustling, kenapa kita hustling? Apa tujuannya? Kalau memang ada tujuannya, misalnya untuk membangun investasi pada nantinya biar bisa pensiun dini, oke lah itu tujuannya. Kalau kita tujuannya hustling untuk memenuhi gaya hidup healing, penyakitnya muncul di situ. Oh, penyakit ya? Iya, oh, itu ya Pak ya? Oh, parah ya ternyata ya? Oh, ternyata hustling itu seperti itu ya jadinya. Jadi bukan kerja utama itu yang namanya hustling. Bukan side hustle sebenarnya. Oh, gitu. Kalau pekerjaan utama jadi hustling berarti udah nggak menikmati. Oh jadi pekerjaan utama harus dinikmati. Ya, Iya. tergantung gaji dan Susah. Gaji cukup sih ya, cuma kadang-kadang kan ya namanya juga pekerja ya Pak ya. Kadang kan kita pingin ya Mas ya, Masnya paket healing terus sih hitungannya ya, kemana-mana kan Pak. Masuk angin sih nggak ada beli. Iya, aja sih. Uang habis buat kerokan. Oh iya, nah itu dia Pak. Kadang-kadang kan stay gitu ya Pak ya di kantor, pingin itu kalau kita healing kan bisa ngelihat ya adik ngasih saya ini ya. Kan bisa seru itu maksudnya. Kan bisa maksudnya gaul kan biar awet muda gitu. Biar Ya kan? terasa muda. Ya. Dulu saya ingat waktu zaman kuliah itu kan kayaknya enak gitu. Udah bebas gitu. Udah berapa tahun itu? Anak. Kalau usah guys. Kalau sekarang nih ngelihat adik-adiknya ini, kalian maksudnya kalau apa sih namanya healing ya? Kalau healing itu kalian reguler healingnya setiap hari apa gimana? Enggak, kalau saya mungkin 2-3 kali. Oh gitu. Kalau adik saya awalnya sih tentunya mungkin seminggu 5 kali ya. seminggu 5 kali? Iya. Kayak hari kerja. Iya, healingnya biasanya kan misalkan pulang kerja ke mall dulu gitu Pak, beli apa buat kayak push mood booster gitu. Oh gitu aja. Iya, itu. Jadi dari hal-hal sederhana itu buat saya itu udah healing gitu loh. Oh, hal sederhana kayak ke mall gitu. Iya. Tapi seminggu 5 kali gitu ya. Itu belanja semua tuh 5 kali itu? Tentunya dong kalau kita keluar pasti belanja dong. Nggak afdol kalau kita keluar nggak belanja Pak. Belanja pun kayak belanja cuman beli apa misalkan kopi. Iya, atau kopi sih. coklat. Anak muda sekarang sih kopi Pak tentunya Pak. mau kebahagan. Kopi selam gitu ya. Beda dong Pak. Starbucks Pak, Starbucks. Start tidur gitu loh. Iya ya, oh gitu. Nanti seperti itu selama 5 hari gitu. Nanti lagi 5 hari kerja lagi. Biasanya weekend kita mungkin kayak trekking.
Oh, tetap healing itu Healing dong. Tapi kan kayak nggak di tempat yang penuh dengan orang ini kayak Iya. yang relax. Iya, versi nature-nya. Iya. Oh gitu ya? Bapak, makanya saya tanya Pak, itu sebenarnya mirip kegiatan kita sehari-hari ya Pak ya? Iya, Iya. Kalau Bapak mikir healing itu kayak gimana Pak? saya mikir healingnya itu pergi keluar kota. Oh, sama-sama kayak saya. Kalau saya mikirnya kalau kita healing itu harus kayak keluar, Iya, nginep di kan? villa, kayak gitu ya nih Pak ya, keluar kota gitu. Kalau kayak gitu mindset bener nggak Pak? Terus salah untuk kami pekerja Pak? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, healing kan setiap orang beda-beda. Mulai dari dosis, jenis healingnya juga beda-beda. Yang penting keluar dari rutinitas yang kita lakukan. Kalau seharinya Keluar kerja rutinitas. kantor, ya untuk healingnya mungkin keluar kantor. Jangan pakai apa ya? Jangan redundansinya diulang. Saya healingnya sama dengan asli. Kalau saya misalnya kan bawa pakai naik motor, healingnya motoran lagi gitu. Kok bebaan? Rutenya kemana? Oh beda Kantor kan? Beda kan ke pantai kan? Oh pantai gitu loh. Oh, jadi kayak gitu ya. Pastikan itu ya yang penting ya Pak ya. Dapat hasilnya berapa, jangan habis untuk healing semua gitu. Betul. Itu yang penting ya Pak ya. Ya karena kan kita lihat kadang-kadang orang itu lebih besar dia healingnya daripada aslinya. Emang harusnya berapa Pak kita alokasi duit untuk healing Pak? Nah ini sebenarnya setiap orang kan beda-beda tuh. Beda-beda. Penghasilan orang juga beda-beda kan. Ya anggap dah kita. Yang pertama. Contoh boleh. Gampang Yang- ya. Yang Ya, pertama ya. jangan sampai healing itu hal-hal yang negatif. Itu yang pertama. Jangan healing negatif. Ya, jangan sampai menggunakan obat-obat terlarang. Pesan sponsor dari BNN. Jangan minum alkohol. Yang negatif-negatif itu jangan. Kalau misalnya hal-hal positif seperti olahraga, yang seperti ya Siapa seperti itu? HP-nya trekking bunyi. gitu. Silakan, enggak masalah. Karena apa? Karena itu kan sesuatu yang walaupun dilakukan banyak, dia nggak membebani kita. Oh. Tidak mempengaruhi kita secara negatif. Itu yang pertama. Oh. Yang kedua, sebenarnya kalau kita ngomong batas kemampuan, Batas misalnya kemampuan. nggak ada salah sih kalau kita misalnya punya kemampuan ya gaji UMR, Ya, terus ya. kita healingnya nabung 3 bulan atau 6 bulan baru kita healing sekali, nggak masalah. Oh, ditabung ya untuk healingnya ya. Nggak masalah itu ya Pak ya? Iya, Oh. Oh ya. Jangan 3 juta pakai 3 juta guys. Oh, baik. Ujung-ujungnya ntar kepinjol. Pesan sponsor dari. Oh, banyak ya maksudnya. Ih, bagus. Sponsor Ya, semua. ya, lagi sih lagi. Jadi kan udah sampai kita ngeredit, apalagi pakai kartu kredit berlebihan sampai Wah. utang, itu sudah termasuk gejala-gejala bahwa Gelem itu ya. healingnya menuju gelem. Oh. Gelem. Ya. Oh, artinya bisa ya. Jadi memang kayak saya tadi ya. Kan tadi mikir ini gaji masuk. Pakai melali. Tadi kan saya kepikiran kayak gitu. Tadi saya mikir gini, soalnya bulan lalu udah nggak melali nih. Bulan ini deh melali gitu. Boleh gitu ya artinya Pak ya? Boleh. Oh, boleh. Tapi saya baru tahu loh ternyata healing tuh bisa bikin gelem seperti itu. Iya. Nyumpul ya. Padahal kan healing buat biar tenang kan harusnya kan. Iya. Ya sama kayak kita kan ngomongin dosis lagi nih. Iya. Air minum kalau berlebihan juga bisa muntah-muntah kan? Oh iya sih. Kadang-kadang ya. Itu juga ternyata air putih juga jadi negatif ya ternyata bisa ya kalau berlebihan gitu. Oh iya. Minum obat berlebihan jadi toksik juga. Oh iya ya obat. Karena saya dokter, pesan sponsor. Banyak. Tapi ini kalau adik-adik nih, kan tadi belum kerja kan? Maksudnya itu udah kerja full atau kerja sampingan sih jadinya? Part time Mbak jadinya. Part time ya. Mungkin. Kalau part time gajinya kan belum penuh ya? Belum penuh. Kalau belum penuh, itu gimana jadinya gajinya? Gajinya masuk semua pakai healing atau gajinya ada ditabung juga? Ada ditabung tentunya. Oh bisa juga nabung? Iya, jadi ini Pak, gajinya itu harian Pak. Jadi setengahnya healing, setengahnya ditabung dong. Oh gitu. Seperti itu. Masa habis semua untuk healing? Enggak Iya, gitu. Ada Iya. Halo. Karena begini juga Pak, kita kan sebagai mahasiswa juga belum ada tuntutan gitu loh Pak. Mungkin kalau Bapak sendiri kan punya keluarga ya di rumah, jadi harus S1. Jangan dua. Kesenjangan sosial. Iya gitu Pak, harus menghidupi keluarganya juga. Kalau kita kan mikir diri sendiri aja udah gitu. Kalau Iya. nggak ada beban tuh. Iya, betul. Terus kalian ngetresin apa sampai healing 7 kali? Gimana Sebenarnya Pak? apa? Iya. Oh iya. Oh iya benar ya? Iya kan? Kita Mereka nggak ada healing beban. kan. Kalau kata saya nonton di apa namanya itu di Toto,
Saya lagi scroll ya. Itu katanya kalau orang mau healing itu karena dia kan stres. Ya kan ada masalah mental gitu. Makanya kita harus healing. Kalian sampai 7 kali. Tadi kayaknya free aja ya, nggak ada masalah. Gak ada masalah sih Pak. Emang kayak pengen have fun gitu ketemu orang-orang. Iya. Itu ya? Iya. Iya, nabung dapat. Apaan dapat? Jalan-jalan dapat. Iya ya. Yang penting bukan hal negatif. Yang penting bukan hal negatif. Iya ya bener ya, kayak tadi trekking, jalan juga dapat ya. Iya. Trekking kan lebih ya 10.000 langkah ya jadinya ya. Lebih ya. Ikut sana bukan sponsor. Siapa tahu ada masuk kan 10.000 langkah kayaknya Sira mending gitu ya. Ya kan ya, biar ada apa yang ya kasihan ya. Ya tapi itu fenomena ya. Fenomena. Kenapa anak-anak muda sekarang lebih banyak dia perlu healing daripada Oh iya, daripada orang-orang tua kita kan jarang juga ya. Iya, ini Bapak sebagai pengamat ini juga. takon ini. Kalau saya tanya ke dia, mortal jadinya Pak. Tanya. Kalau Bapak sendiri mengamatinya gimana Pak? Kok bisa banyak seperti itu? Sebenarnya gini ya, ada beberapa faktor sih juga. Kalau dijelasin mungkin habis episodenya bayarannya sudah. Iya. Ada semua cerita nih, nggak tahu ya. Di tahun 45 enggak? Mungkin Bapak Ibu pernah dengar sih kayak ada seorang artis nih di Korea, dia orang tertampan nomor 3 di dunia. Saya nomor 2. Agak nggak beli itu. Masa artis ganteng bisa. Tapi pada akhirnya karena masalah mental gitu. Betul sih. Di satu sisi di sini ada yang udah umurnya 35, belum punya pekerjaan, punya anak 2, habis itu punya istri udah mau cerai gitu. Tapi biasa-biasa aja tuh gitu. Nggak ada dia bunuh diri deh. sorry. Maksudnya kadar stres tiap orang, kadar kita ketahanan terus stres juga beda-beda. Mungkin kalau orang-orang kita seperti dulu lebih kuat ya. Mental lebih kuat ya. Lebih kuat ya. Mungkin yang muda-muda sekarang itu tadi lebih rapuh. Kenapa? Karena sebenarnya kenapa bisa rapuh? Saya menyalahkan media sosial. Betul. Oh gitu. Oh ini betul. Iya, setuju sekali. Soalnya media sosial. Nah, ini bapaknya media sosial. Ini adiknya kan pasti sering buka media sosial juga kan ya? Kan katanya kalau orang sering buka media sosial gampang stres kan? Iya. Kayak saya ada kayaknya tuh. Nah, itu dah. Apa yang bikin salah di media sosial? Ya, apanya salah dia? So dia kan diam ya. Kenapa Dia yang dia salah? bilang saya benar? Kenapa media sosial bikin kalian cepat? Karena mungkin dari komenan misalkan ya kita keluar hangout kemana gitu, terus pasti kayak di satu sisi kita juga ada kuliah, ada kerja, tapi yang kita perlihatkan di sosial media itu keluar have fun seperti itu. Kalau adek kayak gimana anggapnya? Sama kayak dia sih, mungkin kayak saya kan kerja juga, saya juga kuliah juga, tapi di story itu tuh lebih sering kayak nunjukin jalan-jalannya aja, pasti orang tuh ada aja yang head comment gitu. Kak, kamu tuh pemalas banget sih, main mulu, kayak ngeluarin duit mulu, nabung apa, pasti gitu, itu tuh bikin kayak bem gitu. Ada yang head comment adek? Sering dong, sering Pak. Jahat mereka ya? Ada organisasi. Iya tentu, apalagi itu TikTok biasanya juga, orang-orang TikTok tuh sangat ini Pak. Tapi kan ada pilihan kalian untuk tidak. lagi. Tapi kan ada pilihan kalian untuk tidak menghiraukan gini kan. Komen Iya itu kan. sih Pak, tergantung mindset seseorang aja sebenarnya. Iya. Kembali lagi ya, semua dari mindset ya. Iya, gimana kita menyaring gitu Pak, gimana kita filter komenan mereka gitu. Ambil positif-positifnya aja lah gitu. Nggak usah terlalu berpikir tentang pendapat orang lain gitu. Ya, itu dah Gitu jadi sih. gara-gara media sosial itu dah pikiran saya itu kepecah gitu loh. Satu sisi ada ya influencer apa namanya kripto itu kan juga bilang kayak gitu, semua dari mindset katanya gitu. Semua dari mindset. Mindsetnya udah kaya sekali nih, udah jalan-jalan nih di luar negeri nih. Masih jalan-jalan. Kan bingung nih jadinya ya. Habis itu katanya kalau udah mindsetnya bagus, ayo coba dikerjakan. Healingnya gitu kan, udah kan mulai healing kan, kopi 80.000, habis uangnya di hotel kan, habis uangnya juga gitu, kan bingung ya jadinya ya. Iya lah, habis triliun ya buka kelas mesti. Cut. Bentar, kok ntar jadi gini ya, kayak sosial media ini jadi hal yang gitu ya, jadi Pak ya. Sebenarnya ini ada satu murid saya nih punya penelitian terkait. Oh ada cerita lagi nih, cerita nih. Terkait dengan FOMO. Fear of missing out. Jadi fear of missing out itu ternyata bukan hanya di dunia investasi. Jadi kan dulu kan kita biasanya FOMO itu orang takut ketinggalan
semua. Iya. Ternyata FOMO itu bisa terjadi di media sosial. Ya apa itu? Jadi misalnya contohnya FOMO yang positif dan negatif ya, sama yang media sosial itu seperti pisau bermata dua. Pisau bermata dua. Seperti yang adik cerita tadi, kalau orang-orang posting jalan-jalan segala macam, kita jadi ikut iri. Padahal yang di-sharing kayak hal positif. Kayaknya normal loh itu kayaknya. Kok semua jalan-jalan saya kok enggak gitu ya nanyanya jadinya ya kan ya. Tapi kenapa bisa menimbulkan hal yang negatif? Ini kan, ada orang yang flexing beli mobil baru, rumah baru, tapi kenapa itu bisa menimbulkan kecemburuan sosial? Hal-hal yang baik juga kan dapat menimbulkan hal-hal yang buruk sebenarnya. Itu sebenarnya akibat FOMO dari orang itu sendiri. Orang yang gini nonton kontennya. Bahkan dia mungkin mencoba untuk ikut gitu loh, pengen seperti itu juga. Dia punya kemampuan. Akhirnya apa? Jol. Bentar, kalau adik sendiri Gimana? healingnya bisa pertama kali itu gara-gara FOMO apa enggak? Enggak dong. Enggak ya? Enggak. Karena emang kemauan sendiri aja. Kemauan kayak, sendiri. ya udah. Kayak Ngapain ya? Aku kayak bosen gitu dan kayak kuliah habis itu ambil part time. Terus ngapain ya udah. Tapi kalau lihat orang jalan-jalan misalnya ke Lombok nih, Lombok yuk gitu. Ya, ada fenomena. Nah, itulah fenomena FOMO itu, Pak. gimana itu? Adik kayaknya ada cerita deh tentang FOMO itu. Oh, contohnya gini ya, misalkan Kiri ini Pak ya. Kiri misalkan kemarin liburan pergi ke Lombok. Jadi saya lihat story-nya, ih seru nih di Lombok. Saya pasti ngajakin teman saya yang lain kayak, ih ke Lombok ya gitu. Gitu. Setelah itu nanti Kiri lihat story saya, ih kok dia ke Lombok sih? Pasti FOMO nih gara-gara saya ke Lombok juga. Pasti begitu pendapatnya. Ya nggak? Iya. Gitu. Itu ya. Saya bikin kamu iri, kamu berhasil, saya bikin iri, tapi saya iri lagi gitu. Mutar gitu terus ya? Saya iri karena kamu melakukan apa yang saya lakukan. Nah, itu dia. Kok bingung gitu. Terus kalau gitu gimana kapan berhentinya kalau kayak gitu ya? Ya juga desensitivasi gitu jadinya. Sama kayak apa Pak namanya? Nggak usah juga. Bisa. Kayak gini konsepnya gini. Kita kalau minum obat nih misalnya, untuk ngilangin pusing, misalnya dulu cukup dengan 1 tablet. Lama-kelamaan kita harus minum 2 tablet untuk dapetin efek yang sama. Sama. Bisa gitu? Ya temennya ke Lombok, ya Lombok. Biasanya lebih tinggi daripada Lombok harus ke Singapura. Iya, kamu kalah jadi ya. Itu termasuk inflasi gaya hidup, inflasi healing juga. Itu yang bahaya. Inflasi gaya hidup, Inflasi healing. Ada inflasi healing keluar lagi sekarang. Iya. Inflasi. Kayaknya tadi awalnya cuma gaji ya. Jadi inflasi healing itu. Oh gitu. Iya, misalnya kalau gaji kita atau kemampuan kita tidak mengimbangi nih dengan gaya hidup kita, healing kita itu bahaya. Dan jiwa sirik kita juga ya. Iya kan ya. Iya ya. Jangan-jangan gitu ya. Tak mampu healing, ya tak timpal gitu. Dislike kontennya. Ya gitu. Iya, bisa gitu ya. Enggak sih. Saya enggak sih pernah gitu. Di main account enggak sih. Second, third, kayak gitu. Nah, gini juga ya kadang-kadang untuk berpikir ya. Ada, saya dulu pernah punya teman Pak, gitu loh. Enggak sih saya sebenarnya itu, isi punya teman lagi. Saya nanya buat teman saya. Ini teman saya nih bilang katanya kalau dia pengen healing, tapi dia pengen healing ke tempat sepi karena dia itu tipenya gimana ya? Apa sih namanya? Introvert. Introvert. Iya. Dia katanya introvert gitu loh. Healing itu sebenarnya oke nggak sih buat introvert? Apa untuk ekstrovert aja? Oke Pak, tapi mungkin beda-beda tempatnya Pak untuk introvert sama ekstrovert. Mungkin kayak orang yang introvert tuh lebih suka pantai yang sunyi gitu Pak. Gitu. Pantai yang sunyi terus kayak orang nggak tahu kayak hidden gem gitu. Iya, hidden gem. Kayak yang sepi gitu. Pastikan nggak bisa nari ya. Oh gitu, hidden gem gitu. Iya, karena pengalaman saya punya teman introvert, saya ajak healing ke mall, dia nggak mau, ketemu banyak orang soalnya. Itu malah bikin dia stres Pak. Apa namanya sosial baterainya ya, sosial. Iya betul. Sosial baterai ya. Iya. Bawa gini power bank. Harus gitu. Oh gitu. Ekstrovert lebih ke karaoke, mall. Iya, itu dia. Ngeluarin isi. Kalau pribadi saya kan ekstrovert Pak ya. Saya lebih suka sama teman-teman saya ramean gitu. Nggak suka sendiri sih healingnya. Bisa ngajak teman-teman circle gitu, kayak karaoke atau ke mall, nongkrong gitu. Kita boleh ikut nggak? Boleh dong, kenapa nggak? Juga kayak predator gitu nanti. Iya juga. Kita di ruang sebelah aja. Kan kita di ruang sebelah,
itu jadi pegawai kan side hustle biar. Bisa. Ya kan, bisa saya jadi side hustle di sana, kerja pulang dari sini di sana. sih boleh. Oh, letter of credit maksudnya. Saya mendadak pintar ya. Terima kasih. Ya, terima kasih sponsornya lu. Oh, jadi sebenarnya tipe kepribadian apa aja bisa ya? Oh, kemarin saya soalnya sempat cari apa namanya tes apa ya namanya? Ya MBTI itu. Saya katanya itu INTP. Saya katanya INTP gitu. Ya, Apa itu INTP? kayak apa gitu? Antp-nya. NTP. Antp. TV itu san sponsor gitu. Oh gitu ya. Nah, yang jadi permasalahan juga selain saya mau liburan itu, nah ini juga Pak lagi satu nih Pak. Kayaknya di zaman sekarang itu ya Pak ya, selain FOMO juga ya Pak ya, kadang-kadang juga kalau kita jalan-jalan kemana itu Pak, apalagi buat yang sudah berkeluarga nih. Kadang-kadang kan keluarga itu juga pingin ikut ya. Kita kayaknya nggak bisa healing sendiri kan ya? Ya kan ya? Kita healing sendiri sama teman-teman yang lain. Ih, keren dia keluar loh gitu. Tapi di keluarga ya sendiri dah main-main sana, kita nggak diajak. Menimbulkan komen negatif lagi ya. Ya, ini komen negatifnya langsung lagi ya. Iya. Habis itu nggak boleh tidur gini. Ya kan? Nggak boleh tidur satu kamar. Ke sisi jangan. Aduh. Itu gimana Pak? Jadinya main mendakwah. Iya, gimana ya? Enggak kan maksudnya kalau kita sudah menikah, apalagi sudah punya anak kan tentu saja tanggung jawabnya berbeda. Kan besar juga jadi pengeluaran healingnya tuh Pak. Iya, memang otomatis seperti itu dah resikonya menikah. Jangan tema kita. Iya. Nah, yang penting kalau kita satu keluarga ya harus punya hobi yang sama. Oh, hobi sama. Hobi sama ya. Ih, sama-sama. Saya sama istri saya sama hobi. Sama. Sama-sama habisin duit. Demen kebatinan bareng-bareng. Artinya itu nggak sedang melalui bareng. Iya. Sedang olahraga, jogging bareng. Yang keluarga positif. Kalau misalnya beda antara suami dan istri, Iya. Yang penting nggak saling mengganggu. Ini ada tetangga soalnya gitu. Dia punya anak itu hobinya healing aja. Bapaknya hobinya kerja aja. Ibunya hobinya ribet. Ya, ribet anaknya ngabisin uang bapaknya gitu. Bapaknya kerja aja nggak ada Bapaknya waktu. kerja nggak ada waktu melalui gitu. Ibunya pengen diajak melalui, tapi anaknya aja yang melalui. Pusing ya gitu. Ya kalau kayak gitu tuh Pak. Kalau misalnya nih orang sudah keluarga besar gitu Pak ya. Lebih baik mereka kayak ngalokasiin healing itu kayak gimana Pak? Untuk biar nggak mengganggu sampai pengeluaran keluarga. Keluarga besar nih maksudnya suami enggak. Iya suami istri anak enggak sampai paman pisah dong. Karena kalau satu keluarga besar itu untuk tipe yatro itu biasanya enggak. Iya, memang kalau kita alokasikan waktu ya, pertama kan waktu paling enggak kan weekend. Hari libur untuk keluarga. Oh. Kita nggak bakal benar-benar jadi orang kalau kita nggak bisa meluangkan waktu untuk keluarga. Itu sih kondisi. Nggak bisa jadi orang. Nggak bisa jadi orang. Ya walaupun adik-adik belum nikah kan meluangkan waktu sama orang tua. Betul. Walaupun batak mau ya megah ambil ngorto. Family time gitu Pak ya. Itu masuk healing juga. Tidak mesti meluangkan waktu dengan keluarga itu ngabisin uang. Itu yang pertama yang harus. Iya lu. Mindset. Dari mindset. Ini sampai hilang terus ke mindset terus senang ya. Karena status nih dia ngalih gitu ya. Oh ya. Jadi yang penting tidak mengganggu gitu ya Pak ya. Nah ini sekarang Pak ini mungkin kayaknya udah mikirnya ya bapaknya ini. Udah mau ya? Takutnya nggak mau ngisi tahu. Oh dia udah Tanya dulu ya Pak ya. Ya, ntar kalau sudah mau mulai caranya suruh diam dulu. Saya masih ngajak ngobrol narasumbernya. Ini kan efisiensinya cuma kuat. Udah mau ya. Aduh, ini Pak, mungkin sebelum Bapak kesana ya Pak ya. Ini saya mau nanya Pak. Kalau umur saya nih sekarang nih, saya hustling dulu atau healing dulu Pak? Lu umur berapa? Saya 17. Bisa nego. Nah, jadi kalau kita ngomongin investasi nih, hustling atau healing itu, kalau kita ngomongin pekerjaan, semakin mudah kita start, semakin besar ujungnya nanti tabungan kita pada betul. semakin cepat Anda selesai
Dia selesai bekerja. Selesai bekerja. Jadi kan kita tujuannya untuk pensiun kan. Iya. Semakin cepat Gus dari sekarang nabung, investasi, semakin cepat Gus bisa berhenti bekerja, tidak ketergantungan pada gaji. Dari investasi itu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin cepat juga Anda bisa healing bayaran nanti. Ya, kayak di umur 80 sih kan. Nah. Oh, jadi gitu ya, fokus artinya sekarang ini ngumpulin boleh healing tapi tipis-tipis. Iya, tipis-tipis gitu ya. Ini adiknya aja bisa gitu ya nyimbangin ya antara healing hustlingnya ya. Ini sekarang mau ngomongin gitu juga di Pro 2? Iya, kalau Iya. Pas jadinya. Enak ya di Pro 2 bisa ngomongin gitu ya. Oh, iya. Ih, keren. Itu kayaknya udah tuh penyiarannya udah manggil itu ya. Iya. Ini juga di Pro 1 ini saya baru di WA. Nih, tolong narasumbernya diantar gitu. Oh, diantar. Nih, ayo kirim, mari. Iya, mari. Kirim. Pro 2-nya di ujung ya, Dek ya. Lu. Apanya jatuh itu?